Halo teman-teman. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan contoh dari prosedur teks. Yuk, langsung aja ke pembahasan materinya. Happy watching! Apa sih prosedur teks itu? Jadi, prosedur teks adalah salah satu jenis teks yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian membaca resep masakan, petunjuk penggunaan alat elektronik, atau panduan memasak? Semua itu merupakan contoh teks prosedur. Teks ini berfungsi untuk memandu seseorang melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Pengertian dan tujuan. Pengertian. Prosedur text is a type of text that provides instruction or direction on how to perform a specific task. Jadi, prosedur teks adalah jenis teks yang menginformasikan tentang bagaimana cara melakukan, membuat sesuatu, menyelesaikan suatu pekerjaan atau kegiatan secara bertahap. Tujuan. To explain how to make, do, or operate something with clear and sequential steps or instruction. Jadi, tujuan dari prosedur teks adalah untuk menjelaskan bagaimana membuat, melakukan, atau mengoperasikan sesuatu dengan langkah demi langkah atau instruksi yang jelas dan berurutan. Kapan sih kita harus menggunakan prosedur teks? Jadi, kita akan menggunakan prosedur teks apabila akan memberikan informasi tentang cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, dan cara menggunakan sesuatu. Number 1. How to make something. Example. How to cook fried rice, instant noodles, and fruit juice. Number 2. How to do something. Example. How to kick a ball, buy things online, and how to wash rice. Number 3. How to use something. Example, how to use a washing machine, using an electric stove, or operating a computer. Jadi, yang pertama yaitu informasi cara membuat sesuatu. Contohnya, cara membuat nasi goreng, mie instan, dan jus buah. Yang kedua, cara melakukan sesuatu. Contohnya, cara menendang bola, cara membeli sesuatu secara online, dan cara mencuci beras. Yang ketiga, yaitu cara menggunakan sesuatu. Contohnya, cara menggunakan mesin cuci, menggunakan kompor listrik, atau mengoperasikan komputer. Apa ya ciri-ciri prosedur teks? Ada 4 ciri-ciri dari prosedur teks. Yang pertama, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, add, stir, cut. Yang kedua, terdapat keterangan waktu atau tempat. Contohnya, for 20 minutes dan in the oven. Yang ketiga, berisi langkah-langkah yang urut. Contohnya, then, so, after that, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kalimat perintah. Contohnya, add enough sugar, dan turn on the stove. Struktur prosedur teks. Goal. Explains what needs to be achieved. For example, how to make fried rice. Struktur teks prosedur yang pertama yaitu goal atau tujuan. Isinya menjelaskan apa yang ingin dicapai. Misalnya, how to make fried rice. Dengan adanya goal atau tujuan, pembaca akan mendapat gambaran sesuatu yang akan dibuat nantinya. Materials and tools. A list of materials or tools needed to carry out the steps. For example, rice, soy sauce, vegetable oil. Struktur teks prosedur yang kedua yaitu bahan dan alat. Isinya daftar bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan langkah-langkah. Contohnya, rice, soy sauce, vegetable oil. Jangan lupa untuk menambahkan seberapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk melakukan langkah-langkah agar lebih jelas. Steps.
a sequence of activities that must be done to achieve the goal. The steps should be clear and systematic to make them easy to follow. Nah, struktur teks prosedur yang ketiga dan yang terakhir yaitu langkah-langkah. Isinya urutan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah ini harus jelas dan sistematis agar mudah dipahami. Untuk contoh prosedur teks kali ini, saya memilih untuk membuat resep nasi goreng. How to make fried rice. Ingredients: 2 cups of cooked rice, preferably chilled, 2 tablespoons of cooking oil, 2 cloves of garlic minced, 1 small onion finely chopped, 1 egg, 2 tablespoons of soy sauce, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of pepper, and half cup of chopped vegetable, carrot, peas, or corn. Step: first, prepare all the ingredients and ensure the rice is cooked and cooled to prevent clumping. Add 2 tablespoons of cooking oil in a frying pan over medium heat. Then add minced garlic and chopped onion, stirring until they become fragrant and slightly brown. Push the garlic and onion to one side of the pan. After that, crack an egg into the pan and scramble it until fully cooked. Add chopped vegetables. Cook for 2 to 3 minutes until the vegetables are slightly tender. Next, add the cooked rice to the pan. Stir well to combine it with the other ingredients. Pour in soy sauce, salt, and pepper. Stir thoroughly so the seasoning is evenly absorbed by the rice. Continue stirring for about 3 to 5 minutes until the rice is heated through and slightly crispy. Finally, transfer the fried rice to a plate and garnish with fried shallot or green onion if desired. Enjoy your fried rice! Oke teman-teman, segitu dulu ya videonya. Mohon maaf apabila dalam video banyak pengucapan kata yang salah. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. See you next time.